Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, Yesus datang supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka, bahkan menjadi sungguh-sungguh merdeka. Nah, Yesus datang melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu masa lalu, bahkan pengorbanannya di kayu salib menyelesaikan setiap beban kita di masa lalu, sehingga kita bisa mampu meraih hari depan bersama dengan Tuhan. Masalahnya adalah, ada begitu banyak orang yang sulit sekali untuk meraih kemaksimalannya di dalam Tuhan, termasuk untuk memaksimalkan setiap potensi dan setiap bakat, setiap hal yang dia impikan dalam hidupnya. Karena faktor-faktor yang saya sebutkan, yaitu karena mereka sulit untuk keluar dari lingkaran trauma masa lalunya. Nah, saudara sama Tuhan, yang saya mau katakan buat kita bahwa firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa pengenalan kita kepada Kristus harusnya membuat kita bisa move on dan meninggalkan masa lalu kita. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kebenaran ini memberikan kita sebuah peneguhan bahwa sebenarnya bukan masalah kita tidak bisa untuk move on dari masa lalu kita. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang merdeka. Karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu buat kita, saudara. Masalahnya di sini adalah kadangkala pikiran kita lah yang membelenggu hidup kita untuk kita sulit sekali untuk mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam Tuhan. Padahal Yesus datang supaya memberikan kita kemerdekaan. Kemerdekaan dalam konteks dilepaskan dari setiap ikatan dan belenggu-belenggu yang mengikat kita, yang membuat kita tidak mampu untuk melangkah ke depan. Nah, untuk itulah, untuk menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan, diperlukan yang pertama yaitu sebuah keputusan untuk berani bertindak meninggalkan masa lalu kita. Nah, memang benar bahwa orang berkata sulit sekali untuk melupakan masa lalu. Benar, selama kita masih normal, pikiran kita masih sehat, maka masa lalu kita akan selalu ingat. Tetapi ingat bahwa hal yang pertama yang saya mau katakan buat kita untuk menjadi orang yang merdeka, maka engkau harus bertindak dan berani mengambil keputusan untuk keluar dan meninggalkan masa lalu itu sendiri. Apa maksudnya meninggalkan masa lalu? Nah, meninggalkan masa lalu dalam konteks adalah marilah, mulailah rekonsiliasi dengan dirimu sendiri. Sebab orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri akan sulit sekali untuk berdamai dengan orang lain. Maka dari itulah rekonsiliasi itu penting. Supaya apa? Supaya rekonsiliasi yang terjadi dalam hidup kita secara pribadi, berdamai dengan diri sendiri. Artinya saudara, jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri, jangan pernah terus merasa bersalah, bahkan diintimidasi dengan rasa bersalah, sebab Yesus datang menyelesaikan rasa bersalah itu supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Artinya, Yesus berkata bahwa Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan buat kita. Bukan berarti kita tidak bisa tidak mengingat lagi masa lalu. Masa lalu kita akan selalu ingat, saudara. Tetapi dalam kebenaran ini mengajarkan kita, kata melupakan di situ bukan berarti lupa dengan segala sesuatunya. Dengan kata lain bahwa ketika iblis mencoba-coba mengingatkan engkau tentang masa lalumu, maka engkau sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena Yesus datang berkorban untuk kita supaya kita bisa menang, bahkan menang terhadap setiap sengat maut, saudara. Jadi, beranilah untuk mengambil keputusan, untuk berani untuk meninggalkan masa lalu. Nah, yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan, tidak lagi dibelenggu dengan setiap keadaan dan situasi dalam hidup kita, maka yang kedua, mulailah berpikir tentang hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci. Kata surat Filipi berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kadangkala pikiran kita lah yang seringkali membelenggu kehidupan kita. Kadangkala sesuatu belum terjadi, kita sudah pikirkan itu terjadi. Belum menjadi sebuah realita, tapi kita sudah memikirkan dalam pikiran kita seolah-olah apa yang kita pikirkan itu sudah menjadi realita. Saudara, saya mau katakan, mulailah berpikir yang benar. Mulailah berpikir yang mulia. Mulailah berpikir yang suci. Berpikirlah yang sedap didengar.
Supaya apa? Membantu hati kita, menjaga hati kita, untuk kita tidak mudah terkontaminasi dengan kondisi dan situasi, bahkan trauma-trauma di masa lalu kita. Karena orang-orang yang susah sekali untuk berpikir yang benar, dia akan memilih untuk berpikir hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Kalau saudara sudah berpikir negatif, atau sudah mulai berpikir hal-hal yang tidak enak, saudara, saya mau katakan bahwa itu akan sangat mempengaruhi tingkat rasa aman saudara, mempengaruhi tingkat rasa safe saudara yang datangnya dari Tuhan. Dan orang kalau sudah mulai kehilangan rasa aman, maka dia akan mengalami kekhawatiran, ketakutan. Dan ketika ketakutan datang, kekhawatiran datang, maka kekhawatiran itu akan membuat daya tahan tubuh saudara, imun saudara akan menjadi lemah. Sehingga sangat berpotensi sekali orang bisa mengalami sakit penyakit, terlebih di situasi-situasi sekarang ini. Ada begitu banyak kondisi situasi, apalagi dengan adanya virus COVID-19, orang bisa banyak mengalami kekhawatiran, ketakutan. Justru di saat itulah bisa jadi orang-orang bisa terkontaminasi dengan virus-virus yang datang dan melanda bangsa ini, bisa juga melanda hidup kita secara pribadi karena ketakutan-ketakutan itu. Makanya saudara, kata kekhawatiran, kata ketakutan itu diambil dari kata merimnao saudara. Kekhawatiran itu berarti kita mulai tidak percaya dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Khawatir itu sama seperti kita tidak mulai mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang saya mau katakan buat kita, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yeremia, saudara. Nah, surat Yeremia berkata bahwa, kitab Yeremia berkata bahwa diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah dia mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, sehingga dalam segala situasi engkau bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Asal engkau berani untuk mengambil keputusan, untuk bertindak keluar dari masa lalumu. Dan yang kedua, mulailah berpikir yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Sehingga itu akan membantu kita juga untuk menjaga hati kita, untuk tetap waspada, supaya dari hati ini terus memancar kehidupan, bukan memancarkan kekhawatiran, ketakutan, tetapi memancarkan kehidupan buat saudara pribadi, maupun juga pada orang-orang di sekitar saudara, keluarga saudara, dan semua orang yang ada sekeliling saudara. Kalau saudara semangat, saudara tidak khawatir, saudara tidak takut, maka itu bisa mempengaruhi orang-orang juga di sekitar saudara. Semoga lewat renungan singkat ini, kita akan semakin dikuatkan, semakin dicerahkan, bahkan kita akan semakin diteguhkan untuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. God bless you. Semoga saudara diberkati lewat tayangan singkat ini. Kalau saudara suka dengan video ini, jangan lupa like, dan jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran dan juga motivasi dari saya. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.